Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Pak RW 14, para ketua RT, para kader atau Pak Dimas, Pak Ketua Panitia beserta tim. Alhamdulillah hari ini saya full tim, ada Pak Wakil Camat, ada Pak Sekcam, ada Bu Kasipem, ada Pak Kasubag Keuangan, ada Pak Kasih Ekbang. Luar biasa, hari ini saya 6 orang khusus untuk RW 14. Saya dari kemarin saya udah dipesan-pesenin Pak, harus datang, harus sampai WA-nya nggak saya jawab, saya diemin aja, biarin aja. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka peremajaan RW di wilayah RW 14 Kelurahan Tomang. Ada yang ketinggalan kedua calonnya, kedua calon RW di belakang sih tadinya diumpetin sengaja. Iya, diumpetin sih dari agak ketinggalan. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Insekda 43 tahun 2021 untuk wilayah DKI Jakarta, karena dirasa kondisinya sudah mulai aman sehingga diminta untuk melakukan peremajaan RW yang selama ini sudah tertunda. Jadi hampir semua kecamatan, hampir semua kelurahan di wilayah kita juga itu mulai bulan Oktober awal itu sudah melakukan peremajaan RT maupun RW. Ini tindak lanjut dari Insekda 43. Kenapa ini dilakukan? Karena memang kondisi kita, alhamdulillah, saya cerita sedikit terkait dengan kondisi kita. Bogor Petamburan saat ini yang terpapar tinggal 11 orang. Mudah-mudahan semakin hari semakin turun sehingga kita bisa nol. Beberapa hari itu kita pernah nol kasus terus, nol kasus termasuk hari ini 0 kasus, yang sembuh 2. Jadi memang ini mengurangi warga yang terpapar. Bayangkan Pak, di bulan pertengahan pertengahan Juli sampai akhir Juli, kasus di Bogor Petamburan itu sampai 1019. Bayangkan 1019. Bahkan kita waktu itu agak kesulitan dengan penguburan jenazah bagi warga yang isolasi mandiri dan meninggal di rumah. Ini agak kesulitan kita. Termasuk Pak Wakil ini sibuk sekali mempersiapkan peti mati di kecamatan. Jadi kecamatan itu ada peti matinya Pak. Jadi warga kalau ada yang meninggal didorong ke kita kirim gitu. Sampai segitunya Pak kita. Turunnya kasus itu juga diakibatkan karena kita menguatnya kita untuk melakukan vaksin. Kita vaksin sekarang. Kalau berdasarkan Vaskes ini saya cerita, Vaskes itu warga domisili di wilayah kita, tapi KTP-nya di luar. Itu Vaskes. Kita itu dari sasaran 196.274, capaiannya sudah sampai 245.000 loh yang kita vaksin. Namun begitu kita kita cleansing data dengan
ternyata capaian kita baru 77% atau sekitar 131.000. Nah ini memang masih ada ketinggalan, tapi nggak seperti itu juga. Memang masih ada yang tertinggal, itu mungkin karena komorbid, mungkin karena penyintas, sehingga kita masih dan masih ada juga yang takut. Masih ada juga yang takut. Nah ini Tomang itu dari 29.000 sekian, itu capaian kita sudah sampai 7 warga yang ber-KTP Tomang, tinggal di Tomang, tapi belum vaksin. Nah, Pak Jenderal punya tuh. Saya sudah minta ke Bulurah, ke Pak Jenderal supaya warga yang seperti itu diundang sudah vaksin. Kalau kita makanya dengan kondisi kita sudah mulai menurun, Insekda keluar untuk melakukan permajaan RT RW, dan ini kelihatannya Tomang sudah berapa hari? Udah 2 hari, tinggal tersisa hari ini ada 2, besok hanya 1 ya, bisa sampai apal Tomang. Nah, besok itu tinggal hari ini 2, besok 1 selesai. Nah, pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak RW. Saya terus terang kemarin mempertanyakan ke Pak RW untuk yang terakhir kalinya. Benar-benar nggak jago nih. Kemarin siang saya kumpul di atas tuh. Saya tanya Pak, benar-benar udah nggak jago? Enggak Pak, pokoknya enggak. Ya udah kalau enggak. Itu kemarin Pak saya tanya, maksud saya terus terang di bawah kepemimpinan Pak Rano kondisi RW 14 cukup baik, koordinasi cukup baik dengan teman-teman kelurahan, bahkan dengan saya pun cukup lewat telepon, termasuk Pak LMK juga begitu, kasih info kondisi RW 14 itu cukup telepon aja, mau jam 1 malam juga saya angkat, tanya Pak LMK jam 1 malam ngasih tahu masalah air Pak, begitu sudah naik, nah itu dia langsung Pak air sudah mulai naik, banjir kanal barat. Nah, saya ucapkan terima kasih Pak RW, terima kasih atas kepemimpinan, dedikasinya dan loyalitas juga kepada rekan-rekan kelurahan, sehingga kondisi RW 11 cukup kondusif, cukup baik. Dan pada saat kemarin terjadi pandemi juga, walaupun sekarang masih pandemi, hubungannya itu baik, koordinasi baik, sehingga apa yang terjadi di RW 14 secara cepat bisa kita lakukan perbaikan maupun pengamanan. Nah, khusus ke calon RW, bapak-bapak calon RW, ini tugasnya cukup berat Pak, karena harus mengimbangi apa yang sudah dilakukan Pak RW terdahulu. Saya berharap gak usah kecil hati Pak, apa yang baik menurut Bapak terkait apa yang dilakukan oleh Pak RW terdahulu, lakukan terus. Tapi kalau yang kurang baik diperbaiki, sehingga apa yang terutama bagi warga RW 14 kondisinya itu nggak berubah, walaupun kita berubah kepemimpinan, syukur-syukur lebih baik. Saya berharap lebih baik, bukan syukur-syukur lebih baik, saya berharap lebih baik, terutama kaitannya dengan keamanan. Saya berharap betul di sini yang mengkhawatirkan kan terkait dengan keamanan. RW 11, 12, 13, 14, 16 sebagian itu sama Pak dengan RW 1, RW 10 Grogol, nggak beda. Sama juga dengan Kota Bambu Utara, Kota Bambu Selatan, karena ini memang satu daerah kan. Nah, itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Saya berharap dengan pemilihan hari ini kita mendapatkan pemimpin yang terbaik di wilayah RW 4 dan bisa menggantikan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rano terdahulu, sehingga kondisi wilayah RW 14 tetap kondusif, tetap terjaga dengan baik, sehingga masyarakat bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan tenang. Yang terakhir, 5M tetap harus dijaga Pak, walaupun kita sudah divaksin.
kita jaga betul kondisi kita sudah insya Allah sudah mendekati aman, tinggal kita kembali ke kita lagi untuk menjaga diri kita maupun orang lain. Dengan kita menggunakan masker, kita menjaga diri kita juga menjaga orang lain. Gitu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih juga kepada para panitia. Hari ini kelihatannya pemilihannya agak tenang gitu, agak kondusif. Bukan agak kondusif, sangat kondusif. Sehingga warga dengan tenang bisa memilih apa yang menjadi pilihan warga. Ini RT 3 orang ditambah tokoh 2 ya. Sama RW 7 juga gitu ya. Nah, RW 7 gitu. Ini di Wijaya Kusuma juga. Saya hari ini Pak selain di sini di RW 7 langsung ke Wijaya Kusuma. Makanya nanti saya pamit nggak mengikuti sampai selesai karena saya akan ke RW 7 untuk memonitor di sana dan setelah itu saya ke Wijaya Kusuma. Kemarin TDU saya nggak datang Pak RW. TDU saya diundang di RW 4, kebetulan saya nggak bisa datang. Saya khawatir juga jadi omongan, wah di Tomang datang ditempok di TDU enggak masalah saya buat saya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Andes Didi Sumarata, Camat Grogol Petamburan yang sudah memberikan sepatah dua kata. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan intinya RW 14 selalu dalam keadaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya beserta nikmat yang tidak bisa dihitung. Wujud bukti pada malam hari ini kita sama-sama dapat menghadiri acara permajaan. Bapak Ketua Panitia dari Kelurahan, panitia udah kelurahan ikut lah ya, termasuk anggota panitianya, para sesepuh, para ketua RT, rekan timnas, Babinsa belum datang ya, LKDN, tak lupa sesepuh 14, Bapak Ustadz Muklis Ketua DKN. Kemudian tak lupa supaya diketahui juga bahwa calon kita dua-duanya ini adalah kader saya. Jadi gue nggak pikirin lu siapa yang jadi, bodo amat. Intinya gitu loh. Jadi dua orang ini ikut mendampingi saya cukup lama dan teruji memiliki potensi yang jelas, memiliki niatan yang jelas. Jadi di sini saya bangga karena mohon maaf aja, calon-calon yang berkeliaran itu cuma ngomongnya doang, nggak berani. Bukan ada yang mau, banyak buat cocoknya doang orang Jawa bilang. Tapi begitu kader saya dua ini mana nggak ada yang berani. Saya bilang ada yang berani, nyatakan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa kedua-duanya ini kader saya yang memang teruji dan potensial. Saya yakin benar beliau berdua ini akan mampu. Tadi Pak Camat bilang berat mempertahankan, enteng saya bilang. Satu kuncinya, bermodalkan awal niat mau berbuat atau tidak, itu aja modalnya. Itu aja, nggak ada istilah berat, bohong. Terkait dengan nama Pak Camat tadi, saya akhirnya panjang nih, karena ada bahasa dari MC tadi bahwa sambutan sekaligus pelaporan bertanggung jawab ya. Pak Camat, perlu diketahui bahwa saya sampai saat ini
adanya panitia 5 ini nggak keluarin duit 1.000 pun, semuanya panitia. Itu pertama. 1.000 pun saya tidak keluar. Silakan nilai sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Bahasa panitia, udah Pak Rano duduk manis saja urusan saya. Termasuk laporan pertanggungjawabannya saya belum baca, dia buat. Saya nggak tahu nih, makanya bodo amat kayak saya pikirin itu. Udah di sini semua di saya. Makanya tolong dicerna bahasa saya. Ini merangkap pertanggungjawab. Pak, ukuran sekian, keluarga sekian, penghasilan sekian, ratusan ribu, amit. Nggak penting buat saya. Dengerin makanya. Silahkan, saya siap dikritikkan, suka salah. Tapi tolong, apa yang saya sampaikan ini juga didengarkan. Jadi imbang, jangan ada fitnah. Kalau bicara tentang kekayaan apa nih Mbak? Ratusan juta duit pribadi di sini saya. Kalau saya hitung-hitungan, tapi itu saya hilangkan semua. Silakan, Pak LMK Dekel waktu itu 5 ya. Pos saat itu butuh berapa sumbangan dari Dekel? Ini yang keluar dari kantong. Kok cari kekayaan dari mana sih kekayaan dari sini? Saya selama jadi ketua RW tidak pernah megang duit yang namanya duit RW, tidak pernah. Ada settingan begitu pegel saya. Ya ampun. Makanya saya agak panjang. Saya nggak akan data itu, baca begitu norak itu, recehan. Ratusan ribu keluar, tidak, amit-amit, gak demen saya. PTS itu. Saksi saya. Dulu pohon itu berapa truk saya beli. Makanya saya nggak penting itu. Saya penting kalau Anies bilang, Anda bertanya, saya jawab dengan karya. Silakan, saya ikut itu. Silakan itu. Dari semenjak saya menjabat. Oke, saya lanjut aja. Pak Camat benar. Memang ya, Pak Jena juga pernah ya desertasinya. Waduh Pak Jena, kalau cerita sama ya sama. Namanya dedaran tanggul ya, karena jujur saja di luar tanggapan dan animo masyarakat, kalau sudah cerita tanggul identik dengan kumuh dan rawan, betul itu. Bermodal dan terinspirasi dari situ, makanya saya siap ngukur diri saya mampu ini, saya calonkan jadi ketua. Alhamdulillah, itu tadi cuma mau nggak kata berjuang ini, berjuang itu identik dengan pengorbanan. Kalau mau berjuang nggak berkorban ya nggak bakal jadi, termasuk korban duitnya. Berapa taman saya robah? Mungkin masih dulu Pak Taman 2012 ke sini Pak Jena, itu di Bangli itu ada beberapa taman, 4 titik, termasuk kolam ikan ya. Itu di bawah pos di samping taman apotek hidup Pak Jena ya. Di situ ada kolam ikan, RT 3 ada kolam ikan, di depan musola Nulasana ada kolam ikan. Itu duit siapa? Tanya. Jangan ada anggapan nggak dengar. Basic saya ini orang Intel, saya paham. Jatuh jarum di wilayah saya tahu. Kalau dibilang RW, jadi RW cari duit, dari mana duitnya? Uang ansip. Uang ansip mau dimakan. Sisanya juga saya bagi-bagi, saya nggak pernah bilang, gue saya nggak kas-kasan. Apaan 100. Udah beli kopi aja, hak saya. Makanya kalau hitung-hitungan masalah itu, tolong dengerin semua saya. Kalau mau gitu. Berapa kali saya renov yang namanya tanggul, dari taman bergerak sampai taman tidak bergerak, dari pot bergerak sampai pot tidak bergerak. Almarhum juga ya, Ocik ya, yang mendesain. Makanya terkait dengan itu kata 9, mohon maaf, 4, 9, 7, yang semuanya itu di pinggir yang di tanggul itu Pak, itu ada pot mati yang sudah dihias, pot mati dan pohon semua. Sekarang PT 9, mohon maaf, tolong dibuat lagi pohonnya. Kemudian untuk RT 7 dan 4 kan sudah jadi parkir. Kenapa saya jadikan parkir?
Karena saya khawatir, prinsip saya tertata, rapi, asri, itu titik, tiga itu. Tertata, rapi, asri. Asri bagaimana mau rapi? Parkir motor berantakan, kita korbanin taman. Kalau kita hitung secara finansial, pusing nggak? Terutama RT 4 dan 7 yang luas seperti itu. Nggak ada masalah. Kembali lagi. Intinya Pak Camat supaya ketahui bahwa saya masih masih punya utang di wilayah ini, Pak. Karena saya berangkat dari niatan ingin merubah wilayah Tanggul yang notabene animo di masyarakat secara umum kumuh, rawan, gesak. Saya lihat ingin merubah seperti itu. Ya alhamdulillah warnanya. Namun demikian ya 14 ada di badan, Pak. Palanya di RW 11, kakinya ada di RW 13. Sebenarnya sederhana saja, Pak Jenderal, mohon maaf. Saya malu kalau dari pihak lurah, dan pihak kecamatan, dan pihak lain-lainnya masuk ke Tanggul, mobil begitu ada mobil dua minggir-minggir begini, di 14 nggak perlu minggir, jalan. Kok kenapa nggak ditiru gitu? Oh, saya sadar itu bukan domain saya, domain lurah dan camat. Bagaimana resepnya? Mohon maaf, nggak ngajarin Pak Camat, Pak Kasih. Sederhana kok. Keluarkan surat perintah kepada RW terkait. Jangan ada parkir di sebelah sana. Mau gerobak, mau motor tidak ada, parkir tidak ada. Artinya kalau juga tidak ada itu kelihatan rapinya, Pak. Catnya juga kelihatan, gimana catnya mau kelihatan, ada gerobak, ada sampah. Kalau ada pejabat datang, tamu datang, mohon maaf, Pak Camat juga minggir-minggir kalau masuk sana, Pak ya. Takut mobilnya lecet ya kan? Kuncinya sendiri. Itu bukan domain saya hanya mencontohkan. Tapi gerentes hati saya orang Jawa, jadi gerentes saya. Kok nggak ditiru-tiru ya? Padahal kalau itu saja dilaksanakan, insya Allah nggak ada lagi bahasa. Wah, mau parkir aja susah, mobil masuk susah. Sepi saya Jakarta loh, masuk mobil susah. Ada mobil Pak Camat dari sini, lari ke sana, mikir-mikir jalannya betul nggak Pak? Tapi karena itu bukan domain saya, domain dari kelurahan Camat. Perintahkan saja, Pak. Di pinggir sebelah sana. Perlu juga saya laporkan bahwa saya pencuri terdua, Pak. Tapi insya Allah saya akan melekat. Kenapa? Ini tingkat ke saya. Saya nggak bisa disadap dan gimana? Sini. Ya insya Allah saya nggak mungkin tinggal di sini dulu, insya Allah saya pindah. Tapi walaupun pindah akan tetap saya pantau. Tadi bahasa berat tidak ada, bohong itu berat. Berat itu karena tidak punya niat. Kalau sudah cerita itu cerita perjuangan. Kalau namanya perjuangan pasti mengandung konsekuensi. Karena kalau perjuangan tanpa konsekuensi itu namanya penerusan. Saya masih ingat pepatah Napoleon Bonaparte. No, there is not way to victory. Ya adalah perjuangan tanpa pengorbanan. Artinya, jadi ketua RW 14 kalau nggak mau berkorban, jangan. Pegel udah. Apalagi mempertahankan, malah turun lagi nanti. Jadi kesimpulannya punya niat kencang, ingin berbuat dan mau korban, itu aja. Apa Pak yang mau diharap? RW lain sebelah punya Rossi Swear, 12 punya bla bla bla, 14 Pak punya perahu udah habis 2. Dari mana? Dari mana mau cari kekayaannya? Ansip recehan ya. Oh. Sampai sekarang gaya saya masih begitu, Pak. Dapat apa uang ini? Dah, bang ngopi. Pasar Bapak perlu denger ya. Masih ada orang-orang semuanya, Pak RK juga. Saya selama jadi RW tidak pernah yang namanya megang duit, Pak. Saya tahunya tahu beres, tinggal basah udah beli kopi bagi yang penting bagian semua urusan kas-kasan gak ada kas-kasan recehan pegel saya. Jadi mohon maaf, ini kembali terkait dengan laporan pertanggungjawaban ada itu ya.
Bukan berarti menutup pertanyaan ya. Saya bangga kalau ada yang bertanya, apalagi tentang kekayaan, senang saya. Tapi tolong digarisbawahi ya. Negara kita ini negara hukum. Jangan ada yang terkait pertanyaan atau omongannya yang ya bukan melanggar hukum ya, artinya bersenggolan sama hukum lah. Karena bisa pencemaran nama baik, bla 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 bla. Jadi, karena sudah ada di sini, lu bisa tahu. Yuk kita berniat bareng, lihat enak-enak aja. Saya berkeyakinan siapapun nanti yang jadi akan lebih baik. Berkeyakinan. Siapapun dua orang ini yang jadi RW nanti akan lebih baik. Dan saya berjanji akan melunasi hutang saya. Satu, hutang saya. Saya akan buat taman gantung satu RW. Duit siapa? Bukan duit masyarakat. Duit saya banyak. Insya Allah, benar salah satu calon ini, ya mohon maaf lah, calon mungkin dengar. Saya udah komit sama dia. Cair, bikin taman gantung. Cuman yang paling gede RT4 sama RT7. Udah saya hitung anggarannya. Bikin taman gantung, tulisan di atasnya RT6 sudah mencontohkan, tapi tidak disupport sama RW, jadi begitu. Di samping pos itu ada tuh Pak. Cuma mati. Tulisannya begini, taman RT6 RW14. Pon semua. Jadi rencana saya bukan rencana, program saya pengen seperti itu. Tapi masanya sudah habis ya, itu utang saya. Seluruh RW 14 ini, pinggiran sebelah sini akan sebuah taman gantung. Taman Pak, masing-masing wilayah, masing-masing RT tertuliskan pakai lampu itu. Taman RT 4, RW 14, seluruhnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya masih punya utang, bukan janji tapi niatan Pak. Pak Camat waktu Pak Anies datang ke sini hadir nggak? Hadir ya. Berarti dengar. Bukan itu. Jadi gini Pak. Oh iya betul. Jadi gini Pak. Sebelumnya memang saya sudah komunikasi. Dan saya juga punya lawyer yang melotoklah di bidang pertanahan. Maaf. Saya punya niatan, tapi niatan salah apa niatan kencang. Ya kalau tadi manusia mati meninggalnya kan. Saya meninggalkan Tomang ini, meninggalkan jabatan dan meninggalkan Tomang secara fisik, coba pengen seperti itu. Biar ngalir Pak pahalanya gitu. Niat saya mau ajukan sertifikasi di sini. Saya sudah koordinasi. Benaran saat itu Pak Anies menanggapi, langsung dijawab, akan saya tindak lanjuti permohonan Ketua RW 14 Pak Roni Widiawan. Masalah sertifikat, alasnya apa ada? Saya sudah pelajari dan memang nyangkut seperti itu Pak. Insya Allah ya Pak Asep ya, kita turun kita gas saja ya. Intinya seperti itu Pak. Jadi itu utang saya. Utang apa sih namanya? Jangan. Jadi nyatain niat. Saya niatnya seperti itu. Jadi engkang atau hijrah ini saya secara fisik. Sebelumnya saya punya dua niatan itu harus wujud. Saya sampaikan ke ini saya sampaikan. Ingat program itu. Ini ada dua-duanya Pak. Dikatakan itu memang itu saya katakan. Tolong. Karena yang paling punya manfaat itu untuk wilayah juga jadi bagus, lebih bagus. Tapi saya tekan nih sama Pak Camat sama Pak Jenal nih selaku dari kelurahan. Saya minta tolong dulu deh satu. Coba keluarkan surat perintah atau bagaimana caranya, surat apa, surat takti apa kek. Biar RW 11, 12, 13 itu jangan ada berantakan lagi gitu, gimana caranya lah. Bangku di sebelah sana, gerobak, puing-puing, aduh. Saya kalau mau nabi, kalau Pak Camat mau ke sini saya bingung. Wah, nggak mau beli lecet. Itu kuncinya sebenarnya. Di RW 14 walaupun berada truk bisa masuk mobil lain. Di RW sana nggak bakal bisa. Karena itu kuncinya. Mobil pemadam nggak bisa masuk.
terkait dengan keamanan, adanya jadi kebakaran kan mengganggu. Kalau di 14 ya mohon maaf, boleh dagang, tapi tolong ya minimal meter ke sana, jangan. Kenapa? Kalau terjadi apa-apa termasuk kebakaran, mobil itu kan nggak boleh dagang, bukan nggak boleh rebut. Tapi kalau sebenarnya bisa Pak, menurut saya minta tolong itu dari pihak kelurahan dan kecamatan ada penekanan sedikit lah. Saya pegel Pak, ya ampun lihat tuh nggak pakai abdul nih. Saya pengennya tuh Ani mau busuk itu ya, mohon maaf, itu bukan rahasia umum lagi. Kalau sudah cerita tanggul, kumuh, rawan, gesak, itu kuping saya pegel Pak. Saya rubah warnanya, badan, kepala sama buntutnya masih begitu, tetap aja jelek. Sempat gubernur jalan Pak, waduh, kok kayak gini, gitu. Jadi ya, mungkin Bapak bisa jawab sendiri lah. Karena memang mohon maaf aja, saya masih ngegrundel kalau belum total. Artinya total gini loh, tidak ada lagi kesan tanggul kumuh, tanggul rawan, tanggul berantakan, tanggul gersang. Tapi minimal step by step ya itu dulu deh. Itu yang di sebelah sana itu tembok, biar dicatnya kayak apa bagusnya, tak kayak jelek. Orang ada gerobak, ada segala-gala. Gimana mau bagus, mau ditamin pohon apa aja juga jelek aja itu. Kan gitu kira-kira Pak ya. 14 nanti. Dan memang bukan hanya sekedar itu Pak. Dari situ di sini. Gitu. Kemudian nih kalau udah ngomong nyotosan nggak ada habis-habisnya nih. Pesan saya untuk kedua calon kader-kader saya. Tadi sudah perjuangan, pengorbanan, oke. Yang kedua, yang namanya jadi pemimpin itu gak benar. Yang dicari salahnya dua, benarnya satu gunung, salahnya satu titik, salahnya yang dilihat. Itu harus di. Jadi begitu ada kebetulan itu emang gue pikirin loh, gitu pikirin. Ada satu riwayat di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu hobinya patroli. Dia mendengar langsung suara dari masyarakat. Dari desa A sampai desa C, katakan atau D. Yang namanya Khalifah, kendaraan dulu kan bukannya mobil, kendaraannya unta. Khalifah Umar pada saat itu kontrol ke desa A. Si ajudannya otomatis pegang talinya dong. Khalifah Umar di atas. Begitu sampai desa A, apa kata warga desa A? Gila itu Umar, gila itu Khalifah. Kasihan dong ajudannya. Masa dari sejauh itu dia tuntut, dia enak-enakan di atas. Satu. Mendengar itu Umar ke desa B. Desa B. Karena Umar mendengar itu, akhirnya si ajudannya ini suruh naik ke hutannya. Umar yang nuntut. Desa B, warga masyarakat desa B bilang, gila Khalifah, masa ajudannya di atas, Khalifahnya suruh nuntut. Nggak ada yang benar berarti dua-duanya. Mendengar itu Umar akhirnya masuk patroli ke desa C. Di desa C, Umar mendengar seperti itu, akhirnya turun dua-duanya. Umar juga tidak naik unta, bareng sama ajudan, itu dituntun unta di desa C. Apa kata warga? Gila mau bajir dong. Akhirnya tetap salah. Terakhir di desa D. Terakhir di desa D dibalik. Jadi kesimpulannya tidak ada yang benar di mata masyarakat, di mata warga. Yang dilihat adalah kesalahannya. Itu harus dipegang. Artinya begitu menerima tempahan itu emang gue pikirin loh, gitu aja udah. Tenang. Jadi jangan suka berharap puji-pujian. Percuma. Itu dulu dasarnya. Jadi manakala mendengar seperti itu, udah punya pedoman. Ya memang gue masalah mulu, nggak pernah dilihat kebenarannya. Nggak pernah dilihat tuh tanggul jadi bersih, tuh tanggul jadi nggak pernah dilihat itu Pak. Yang dilihat kesalahannya walaupun kecil dikorek-korek. Di sini basarnya basar gila di sini. Basarnya gila. Saya tahu semua alhamdulillah. Ya mohon maaf Pak,
dari basic. Kan saya udah bilang tadi, jatuh aja di jarum di wilayah saya tahu, apalagi orang ngomong kira gitu. Jadi itu saya rasa panjang saya kalau nggak di stop, udah lapar. Saya rasa itu saja. Itu terakhir. Biarin saya ngomong nggak pernah belakang-belakang. Pak calon, tolong. Dulu ini yang namanya RT 1 sampai 9 kali gendong itu ada taman. Ada taman Pak Jamal ya, tahu ya. Nah ini contoh tamannya masih bagus lah. Semuanya ada pohon Pak. Dan kita bangun seluruh RT, 9 RT. Di samping taman itu ada lampu bulat ya Pak. Sangat manis banget. Apalagi di masjid nih. Dulu di masjid itu oh ya Allah, tamannya lampu bulat-bulat, sekarang pada nggak ada semua. Saya simpulkan, ya memang kalau RW-nya nggak negor, kalau RW-nya nggak ngebus-ngebus, RW juga malas. Itu pada mati semua sekarang. Tidak ada lampu, tidak ada pohon, cuma karena RW-nya diam. Cuma karena RW-nya diam. Ya karena RW-nya cuma gue pikirin. Memang kenyataannya begitu. Coba kalau ada taman masih ada, lampu masih ada, orang tengah malam jalan lewat sini juga terang. Terang itu aman. Sekarang gelap. Gelap sekarang. Ya Allah. Dulu pohon semua Pak, sekarang pada kering. Pada kosong. Pegel nih RT ini. Jadi jangan sungkan-sungkan. Jangan nanti sama RT ngomong. Jadi ada dua. Ada yang bicara masalah rasa, ada yang nggak pakai rasa. Jangan hanya pakai rasa, dia orang batas bisa. Enggak enak rasa itu, enggak pegel itu, enggak bakalan maju. Tegor aja, bener kok. Kenapa lampu tuh? Kenapa tadi? Tegor, enggak enak, pegel, kamu pikirin gitu. Enggak demen itu bukan gaya saya. Dan karakteristiknya begitu di sini. Saya rasa itu saja, pesan saya. Maju terus, saya janji, saya akan selalu melekat. Saya dipinta atau dipinta akan selalu melekat. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.